Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Pratama, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Udayana. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun subnetting dengan aplikasi Packet Tracer. Nah, jadi di sini kita sudah diberikan IP 192.168.28.0/24. Nah, di mana IP ini akan dibagi menjadi 3 sub jaringan atau subnet dengan subnet max adalah 255.255.255.192. Nah, di mana pada tiap subnet terdapat 62 host, 1 network address, dan 1 broadcast, sehingga didapatkan IP sebagai berikut. Nah, di mana pada subnet yang pertama, network address-nya adalah 192.168.28.0 dengan ring 1 sampai 62 dan broadcast 63. Lalu pada subnet yang kedua yaitu 192.168.28.64 dengan ring 65 sampai 126 dan broadcast 127. Begitupun pada subnet yang ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya kita akan mendesain subnetting pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di mana pada setiap subnet di sini saya menggunakan satu router, satu switch, dan 3 PC yang dihubungkan dengan copper straight row. Nah, jika sudah kita susun peranti-peranti yang diperlukan pada setiap subnet, selanjutnya kita akan mengisikan IP pada router dan juga PC tiap subnet. Di sini kita klik router, lalu kita pilih config, lalu kita pilih port Fast Ethernet 10 yang terhubung pada PC. Nah, lalu di sini kita klik on. Nah, lalu IP address yang kita isikan adalah IP pertama yang dapat digunakan pada subnet yang pertama. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa IP yang pertama pada subnet yang pertama adalah 192.168.28.1. Nah, di sini kita isi 192.168.28.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.192. lalu kita kembali. Nah, selanjutnya kita isi juga IP pada PC 0 dengan klik PC 0, lalu kita pilih desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini IP address yang digunakan adalah 2 dan subnet masknya adalah 192 dan default gateway-nya adalah nomor IP pada router yaitu 1. Di sini kita keluar. Begitupun pada PC 1 dan PC 2. Nah, jika pada subnet yang pertama sudah, kita lanjutkan pada subnet yang kedua dan ketiga. Nah, dimana pada subnet yang kedua kita klik router 1, lalu kita pilih config, lalu kita pilih Fast Ethernet 10. Kita klik on. Nah, lalu IP address yang digunakan adalah IP pertama yang bisa digunakan pada subnet yang kedua. Nah, dimana subnet kedua IP pertamanya adalah 65. Jadi di sini kita isikan 192.168.28.65 dengan subnet mask 192. Lalu kita keluar. Nah, lalu kita isikan IP pada PC-nya juga. Kita pilih IP configuration. Di sini IP address-nya kita lanjutkan dari IP 66 dan subnet masknya 192 dan default gateway-nya adalah nomor IP yang digunakan yaitu 65. Begitu juga pada PC 4 dan PC 5. Nah, hal sama kita lakukan juga pada subnet yang ketiga dengan klik router. Lalu di sini kita pilih config, lalu Fast Ethernet 10. Kita klik on dan IP address yang digunakan adalah IP address pertama pada subnet yang ketiga. Nah, dimana subnet yang ketiga di sini IP yang pertama yaitu adalah 129. Sehingga di sini kita isikan 129.
129 dengan subnet mask 192. Ini kita kembali, dan PC-nya juga kita isikan IP-nya. Kita pilih desktop, lalu IP configuration 130 dengan subnet mask 192, dan default gateway adalah 129. Nah, begitu juga pada PC yang ke-7 dan ke-8. Nah, jika semua IP sudah diberikan pada setiap router dan juga PC, selanjutnya kita akan mencoba komunikasi antar PC dengan memilih ini. Nah, lalu kita kirimkan komunikasi dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini kita lihat bahwa successful, artinya berhasil. Lalu kita coba di PC 3 ke PC 5, successful, dan PC 6 ke PC 8. Nah, successful. Nah, jadi di sini tiap subnet sudah bisa mengirimkan komunikasi interkomputer di subnetnya sendiri. Namun bagaimana jika kita ingin mengirimkan komunikasi dengan berbeda subnet? Maka di sini kita akan menghubungkan tiap subnet dengan switch. Jadi di sini kita pilih switch. Nah, di mana setiap router di sini kita akan hubungkan dengan switch tersebut. Nah, jika sudah dihubungkan, selanjutnya kita akan men-setting IP router dengan port FA0/0. Di sini kita klik router, lalu kita pilih Fast Ethernet 0/0. Di sini kita klikkan on. Nah, di mana IP address yang kita gunakan di sini adalah IP address yang dapat digunakan pada subnet yang keempat. Nah, di mana subnet yang keempat di sini dimulai dari 193. Jadi di sini kita isikan 193 dengan subnet mask 192. Lalu pada router yang kedua, di sini kita pilih Fast Ethernet 0/0. Lalu kita pilih on. IP address yang digunakan adalah 194. Lalu router yang terakhir kita pilih Fast Ethernet 0/0, lalu kita on dengan IP address 195. Nah, jika semua port sudah diberikan IP, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap router dengan router lainnya dengan cara klik router, lalu kita pilih config, dan di sini kita pilih RIP. Nah, di sini RIP yang kita masukkan adalah 192.128.28.0. Lalu kita klik add. Nah, begitu juga pada router yang lainnya. Nah, jika semua IP sudah diberikan, selanjutnya kita akan tes komunikasi antar komputer dengan berbeda subnet. Jadi di sini kita akan coba cek dulu. Kirimkan komunikasi dari PC 0 ke PC 3. Nah, di sini masih violet ya, karena prosesnya memang seperti itu. Kita coba lagi PC 0 ke PC 3. Nah, sini sudah successful. PC 0 ke PC 3 sudah successful. Kita coba lagi PC 1 ke PC 7. Nah, sini masih violet. Kita coba lagi PC 1 ke PC 7. Nah, sini sudah successful. Coba kita PC 5 ke PC 6. Kita coba lagi PC 5 ke PC 6. Nah, sini sudah berhasil. Nah, jadi artinya di sini semua komputer sudah dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan berbeda subnet. Nah, sekian video yang dapat saya berikan. Jika ada pertanyaan, boleh Anda tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan juga share video ini pada teman-teman Anda. Dan terima kasih sudah menonton video ini.